Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan di rumah saja. Kita belajar dari rumah masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari tentang perambatan bunyi. Tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga, KD 3.5, mata pelajaran IPA. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu bunyi. Coba diingat kembali, apa itu bunyi? Bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Jadi semua benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Kemarin ada pita suara manusia, klakson mobil, alat musik, dan lain-lain merupakan contoh bunyi. Kemudian kemarin kita juga mempelajari macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Dibedakan menjadi 3 macam. Yaitu apa aja kemarin? Ada bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Dari ketiga bunyi ini, yang hanya dapat didengar manusia adalah bunyi audiosonik. Jadi satu-satunya bunyi yang dapat didengar manusia adalah bunyi audiosonik dengan frekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Ingat ya kemarin, ayo jangan lupa. Nah sekarang, pernahkah kalian berpikir bagaimana suara kita dapat didengar oleh orang lain dari kejauhan? Kenapa? Padahal jaraknya jauh, tapi kenapa suara kita terdengar? Tahukah kalian bagaimana bunyi sampai ke telinga kita? Nah, hal ini juga sempat kita singgung sedikit pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa bunyi dapat terdengar ke telinga kita karena ada media perantara. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai proses perambatan bunyi tersebut. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di situ terlihat ada kereta api yang sedang melaju di rel. Biasanya, ketika kita berada di dekat perlintasan kereta api, kita dapat mendengar suara dari klakson kereta api tersebut, meskipun belum terlihat wujudnya. Masih jauh kereta apinya, tetapi kita dapat mendengar suaranya. Kira-kira kenapa? Betul sekali, karena bunyi merambat melalui udara, sehingga suara kereta api dapat terdengar meskipun dari kejauhan. Nah, peristiwa perambatan bunyi ini erat kaitannya dengan jenis gelombang bunyi itu sendiri. Dapat kalian lihat di gambar berikut ini. Gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal yang arah perambatannya searah dengan arah getarnya. Sehingga bunyi yang sampai ke telinga kita selalu beriringan dengan suara aslinya. Jadi karena arah getar dan arah rambatnya sejajar, maka suara yang sampai di telinga kita selalu beriringan atau bersamaan dengan bunyi aslinya. Nah, adapun gambar dari gelombang longitudinal dapat kalian lihat di layar. Di situ adalah gambar gelombang longitudinal, yang mana arah
rambat bunyi sejajal dengan arah getarnya. Kalian perhatikan di situ gambarnya ya. Nah, namun tidak semua bunyi dapat kita dengar. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bunyi itu dapat didengar. Antara lain, dapat kalian lihat di layar ada 3 syarat terdengarnya bunyi. Yang pertama, yaitu ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Kalau kalian lihat di layar itu ada beberapa alat musik. Nah, alat-alat musik yang dimainkan ini merupakan salah satu contoh sumber bunyi. Selain itu masih ada klakson mobil atau motor yang dibunyikan, mangkok yang dipukul, barbutala yang digetarkan, pita suara manusia, dan lain sebagainya. Itu adalah sumber bunyi. Kemudian yang kedua, ada pendengar. Dalam hal ini adalah telinga manusia yang merupakan indera pendengar. Jadi harus ada telinga. Kemudian syarat yang terakhir, yang ketiga adalah ada media perantara. Nah, inilah yang akan kita bahas lebih lanjut hari ini. Nah, pertama, media perantara bunyi ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, seperti yang kemarin kita sudah singgung, bahwa ada 3 benda yang dapat menghantarkan bunyi, yaitu padat, cair, dan gas. Tanpa ketiga perantara ini, maka bunyi tidak dapat kita dengar. Dan satu-satunya tempat yang tidak mendengar bunyi adalah di ruang hampa udara. Misalnya di luar angkasa. 2 orang astronot yang ada di luar angkasa, meskipun posisi mereka berdekatan, tetapi mereka tidak bisa mendengar suara satu sama lain karena tidak adanya udara di sana. Sehingga mereka hanya dapat berkomunikasi menggunakan alat bantu yang ada di dalam baju zirahnya itu. Karena tidak ada bunyi di ruang angkasa atau disebut sebagai ruang hampa udara. Sampai di sini bisa dipahami ya. Baik, mari kita bahas media perantara bunyi satu per satu. Yang pertama, media perantara bunyi adalah benda gas. Contohnya, udara yang kita hirup. Nah, sebenarnya sebagian besar bunyi yang kita dengar setiap hari adalah bunyi yang merambat melalui udara. Seperti yang dapat kalian lihat di layar. Di situ ada beberapa gambar contoh perambatan bunyi melalui benda gas. Yang pertama, ada anak yang sedang melakukan percobaan. Seperti di buku paket halaman 37. Dan bunyi terdengar ketika satu orang anak menutup salah satu telinganya dengan kaleng, tetapi bunyi tetap dapat terdengar melalui telinga yang satunya yang tidak ditutup kaleng, karena adanya udara. Kemudian, yang kedua ada gambar seorang anak yang duduk dengan mata ditutup. Kemudian, di belakangnya digetarkan angklung. Anak yang ditutup matanya tersebut tetap dapat mendengar suara angklung dan menebak posisi di mana angklung tersebut. Kemudian ada lagi gambar serigala yang sedang melolong memanggil kawanannya. Maka bunyi yang dikeluarkan oleh serigala itu merambat melalui udara sampai kepada gerombolannya.
Kemudian gambar yang di bawah ada dua orang anak yang berdiri berjauhan. Keduanya saling bercakap-cakap dan suara mereka tetap dapat didengar satu sama lain meskipun dari kejauhan. Dan yang terakhir ada suara bel sekolah yang terdengar dari luar pagar sekolah. Meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi dengan adanya udara, maka suara lonceng tetap terdengar dari kejauhan. Nah, semua contoh-contoh ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda gas atau udara. Selanjutnya, media penghantar bunyi yang kedua adalah benda padat. Contohnya besi, batu, kayu, kaca, dan lain-lain. Dan perlu kalian ketahui bahwa benda padat adalah penghantar bunyi yang paling baik dibandingkan media yang lain. Adapun contoh peristiwanya di sini dapat kalian lihat. Yang pertama, ada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan seperti di halaman 38 buku paket tema 1, di mana keduanya berbicara melalui kaleng yang terbuat dari besi yang ditempelkan di telinganya. Suara satu sama lain dapat terdengar karena bunyi merambat melalui kaleng tersebut dan juga benang kasur yang diikatkan antara kedua kaleng. Kemudian contoh yang selanjutnya di situ ada seorang yang sedang menempelkan telinganya ke rel kereta api untuk mendengar suara kereta api, sehingga dia dapat mengetahui posisi kereta api meskipun dari kejauhan. Dan yang ketiga di situ di bawah ada dua orang anak yang sedang melakukan percobaan. Yang satu ada di ujung meja. Kemudian anak yang satu lagi ada di ujung meja yang lain sambil menempelkan telinganya ke meja. Salah satu anak mengetukkan meja. Kemudian anak yang lain ternyata dapat mendengar suara ketukan meja itu meskipun dari kejauhan. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui meja atau kayu. Gambar yang terakhir ada seorang dokter yang sedang memeriksa denyut jantung anak kecil menggunakan stetoskop yang ditempel di telinga dokter tersebut. Dokter dapat mendengar suara denyut jantung anak itu melalui stetoskop yang ada di telinganya. Nah, semua contoh ini merupakan bukti bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Ya. Kemudian contoh yang media perambatan bunyi yang terakhir yaitu bunyi merambat melalui benda cair. Contoh peristiwanya dapat kalian lihat di layar. Yang pertama ada seorang anak yang menempelkan telinganya ke corong kecil yang diletakkan di permukaan air. Kemudian dia memukul bak air dengan batu. Ternyata suara pukulan batu itu dapat didengar olehnya setelah merambat melalui air seperti percobaan di halaman 39 buku paket. Selanjutnya, ada seorang anak yang membunyikan alat musik dari atas sungai. Hal ini membuat ikan mendekatinya karena mendengar bunyi tersebut di dalam air. Kemudian contoh yang ketiga, ada seorang anak sedang memukulkan atau saling membenturkan antara dua batu di dalam air. Ternyata bunyi benturan batu itu dapat dia dengar meskipun di luar air. Dan contoh yang ketiga ada gambar kapal yang mengeluarkan sonar. Sonar adalah alat untuk mengukur kedalaman laut menggunakan prinsip perambatan bunyi.
Nah, semua peristiwa ini membuktikan kalau bunyi dapat merambat melalui benda cair, tetapi bunyi yang terdengar lebih lemah dibandingkan benda padat. Sampai di sini bisa dipahami ya perbedaannya antara peristiwa perambatan bunyi melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, adapun di antara ketiga media perambatan ini, padat, cair, dan gas, maka urutan perambatan bunyi dari yang paling lemah ke paling kuat adalah benda gas, cair, dan padat. Atau kalau kita balik, dari urutan yang paling kuat merambatkan bunyi adalah benda padat. Kemudian yang kedua adalah benda cair. Dan yang paling lemah adalah benda gas. Dalam hal ini, benda padat merupakan media perantara bunyi yang paling kuat. Karena kerapatan partikel dari benda padat adalah yang paling rapat dibandingkan media yang lain, sehingga bunyi merambat paling cepat. Nah, untuk dapat merambat, bunyi memerlukan waktu. Jadi, perlu beberapa waktu agar bunyi dapat merambat. Maka, dapat dikatakan bahwa kecepatan perambatan bunyi sampai ke telinga pendengar disebut cepat rambat bunyi. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi itu. Antara lain yang pertama, kekerasan medium perantara, yang mana semakin rapat partikel penyusun benda, maka semakin cepat bunyi itu dapat merambat. Makanya tadi dikatakan bahwa urutan dari yang paling kuat ke paling lemah adalah padat, cair, gas. Hal ini didasarkan pada kerapatan partikelnya atau kekerasan mediumnya. Kemudian faktor yang kedua adalah suhu atau temperatur, di mana semakin panas suhu suatu benda, maka semakin cepat pula bunyi terdengar. Misalnya, ketika kalian berteriak di pegunungan yang dingin, suara kita akan terdengar lebih kecil dan membutuhkan waktu beberapa saat agar terdengar ke telinga kita. Jadi, semakin tinggi atau semakin panas suhu suatu benda, maka semakin cepat bunyi merambat. Begitu pula sebaliknya, semakin dingin atau semakin rendah suhu, maka bunyi semakin lama untuk merambat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, untuk tugas hari ini, kalian membuat alat untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat, seperti pada gambar. Kalian gunakan 2 buah kaleng bekas, bisa bekas susu atau yang lain. Kemudian di bagian tengahnya kalian beri lubang kecil untuk memasukkan benang kasur atau benang wol. Kemudian di ujung benang itu kalian ikat dengan lidi agar tidak lepas. Bisa dipahami ya tugasnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.